Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita anjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW serta keluarga beliau dan para sahabat ridwanullah taala alaihim. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan sedikit tentang al-ashrul awakhir fi Ramadan kaifa nastasmiruha, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, bagaimana kita mempergunakannya. 10 hari terakhir bulan Ramadan, bagaimana kita mempergunakannya. Alhamdulillah, mujibud da'awat wa qadil hajat, wassalatu wassalamu ala man khassal ashra bi anwa'it ta'at wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa-doa dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Dan salawat serta salam atas orang yang dikhususkan, atas orang yang mengkhususkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan. Jadi di awal risalah ini penulisnya memuji Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa-doa hambanya dan memenuhi segala kebutuhannya. Kemudian beliau juga mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, di mana beliau mengkhususkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan, dengan berbagai macam ibadah. Kemudian dilanjutkan lil ashril awakhir min ramadhana mazidu fadlin ala ma sabaqaha min ayyamin wa layali hadha syahr. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan memiliki kelebihan dibandingkan hari-hari dan malam-malam yang telah berlalu daripada bulan Ramadan ini. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan dibandingkan hari-hari dan bulan-bulan hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan yang telah berlalu. Apa kelebihan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Famin khasaisiha, di antara keistimewaannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amali fiha. Di antara keistimewaan 10 hari terakhir bulan Ramadan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beramal, beribadah pada 10 hari terakhir ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aksara min ghairiha, lebih bersungguh-sungguh daripada malam-malam lainnya. Wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dalam sahih Muslim riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan keistimewaan, kelebihan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dibandingkan dengan hari-hari bulan Ramadan yang lalu. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, kana yajtahidu fil ashril awakhir, bahwasanya Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairihi. Tidak sama dengan kesungguhan beliau beribadah pada waktu-waktu yang lain. Jadi Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak sama dengan kesungguhan beliau beribadah pada hari-hari dan malam-malam lain di bulan Ramadan. Jadi keistimewaan bulan ini yang pertama adalah bahwa dia merupakan bulan yang Nabi kita Muhammad SAW, orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah SWT yang terdahulu dan terbelakang, beliau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail, dengan tilawah Al-Quran. Kemudian wa fi sahihain anha, dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu. Apabila telah masuk 10 hari terakhir, maka Nabi, kata Aisyah, syadda mi'zarahu, yaitu mengencangkan ikat pinggangnya. Syadda mi'zarahu, mengikatkan ikat pinggangnya. Maksud kata syadda mi'zarahu, mengikatkan ikat pinggang, itu kata ulama maknanya diantaranya adalah yaitu serius beribadah. Serius beribadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain dari kata syadda mi'zarahu, kata ulama, adalah beliau menjauhi istri-istrinya. Yani beliau sungguh-sungguh beribadah dan tidak bergaul dengan istrinya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Menghidupkannya tentu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqaza ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini, dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW jika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan,
maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yakni serius dalam beribadah atau tidak menggoli istrinya. Kemudian beliau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat malam, dengan tilawah Al-Qur'an, dan juga beliau membangunkan istri-istri beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil musnad anha qalat, dalam al-musnad ya dari Aisyah ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naumin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 20 hari pertama bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam mencampurkan antara salat dan tidur. Jadi di 10 hari pertama bulan Ramadan dan 10 hari yang kedua bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampurkan antara salat dan tidur. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengerjakan salat malam dan juga beliau tidur. Ya. Fa iza kana al-ashhur syammara wa shadda al-mi'zar. Nah, tetapi ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, boleh mengikatkan ikat pinggang dan juga menyingsingkan lengan baju. Apa maksudnya menyingsingkan lengan baju dan mengikat kencang ikat pinggang? Maksudnya adalah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keterangan Aisyah dalam 3 hadis ini kita bisa ya menyimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW ya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tetapi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh, ya lebih serius beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ahadits dalilun ala fadilati hadzal asyri. Dalam hadis-hadis ini terdapat bukti yang menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, aksar mimma yajtahidu fi ghairihi. Ya lebih daripada kesungguhan beliau pada waktu lainnya. Wa hadza syamilun lil ijtihadi fi jami'i anwa'il ibadah. Nabi SAW kesungguhannya ini mencakup segala jenis ibadah, min salatin wa qur'anin wa zikrin wa sadaqatin wa ghairiha. Baik berupa salat, membaca Al-Qur'an, berzikir, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi Nabi SAW adalah orang yang bersungguh-sungguh beribadah, ya. Kemudian pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan bersungguh-sungguhnya beliau dalam beribadah ini, serius dalam beribadah ini, tidak hanya dalam satu bentuk ibadah, tapi berbagai macam bentuk ibadah ya. Seperti misalnya mengerjakan sholat malam, tilawah Al-Quran, berzikir, bersedekah dan sebagainya. Kemudian qala al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhusul ashr al-awakhir min Ramadan bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahri. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, Nabi SAW mengkhususkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan amal-amal yang tidak beliau kerjakan pada sisa bulan yang lainnya. Ya, pada hari-hari lain di bulan ini. Nabi SAW kata Ibnu Rajab mengkhususkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan amal-amal yang tidak beliau kerjakan pada seserius itu pada hari-hari lainnya. Apa ibadah yang beliau lakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Kata Ibnu Rajab, ihya'ul laili, yaitu menghidupkan malamnya. Yahtamilu annal murad ihya'ul laili kullihi. Ya, apa ibadah yang beliau khususkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Pertama, menghidupkan malamnya. Kata Ibnu Rajab, itu ya memungkinkan bahwa yang dimaksud adalah menghidupkan semua malam dengan mengerjakan salat malam. Ya. Jadi Rasulullah SAW menghidupkan malam bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada kemungkinan bahwa itu beliau sholat semalam suntuk, ya sholat semalam suntuk ya. Wa minha annahu kana yuqizu ahlahu lis-salati fi layalil ashril akhir duna ghairiha min al-layali. Di antara ibadah yang beliau khususkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan menurut Ibnu Rajab adalah Nabi SAW membangunkan keluarganya, istrinya untuk sholat pada malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, duna ghairiha min al-layali. Ya, sementara dia malam-malam yang lain beliau tidak bangunkan keluarganya untuk ya salatnya. Nah, jadi di antara ibadah yang beliau sama-sama khususkan pada 10 hari terakhir adalah beliau sengaja membangunkan keluarganya, istrinya untuk mengerjakan salat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Wa minha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashuddul mi'zar. Di antara ya ibadah yang beliau khususkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wasahih anal murad ya'tizaluhun nisa, ya. Dan yang benar kata Ibnu Rajab, maksud dari mengencangkan ikat pinggang dalam hadis itu adalah ya'tizaluhun nisa, yaitu Nabi SAW
menjauhi istri-istri beliau, yakni tidak bergaul sama istri pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa minal i'tikaf, di antara ibadah yang beliau kerjakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah al-i'tikaf. Ya, diambil atau disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi ini beberapa amal yang beliau SAW khususkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, mengisi malam-malamnya, bahkan kemungkinannya beliau mengisi malam-malam 10 hari terakhir ini semuanya dengan sholatnya. Kemudian membangunkan keluarganya untuk sholat, kemudian juga ya mengencangkan ikat pinggang, yakni tidak bergaul dengan istrinya, dan juga dengan i'tikaf ya. Wa min khasaisi hadzal ashri anna fiha lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahri. Di antara keistimewaan ya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini terdapat malam Al-Qadar yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, di antara keistimewaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, bahwa pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini terdapat malam Al-Qadar ya, malam yang mulia ya. Atau juga malam ditakdirkannya takdir tahunan ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mengerjakan salat malam pada malam Qadar dengan didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah terdahulu, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, salat malam ya, didasari oleh keimanan akan adanya malam Qadar tersebut, didasari oleh keimanan bahwa malam Qadar memiliki kelebihan dan keistimewaan di sisi Allah, wahtisaban, dan didasari oleh niat mengharapkan pahala dari Allah SWT, bukan karena dia ya, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, yaitu dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa besar, maka seorang harus bertobat kepada Allah SWT dari dosa tersebut. Kemudian wa minal akhta'i allati yartakibuha katsirun minan nas fi hadzal ashri an ijtihadahum fil ibadati yazallu yanqusu syai'an fa syai'an. Di antara kekeliruan yang dilakukan oleh banyak orang pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, bahwa kesungguhan mereka beribadah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Hatta yakada yan'adimu fi hazil ashril awakhir. Bahkan hampir tidak ada ya kesungguhan mereka pada 10 hari terakhir ini. Kita lihat ya di masjid-masjid kaum muslimin ya, mereka pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini semangat mereka mulai turun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesungguhan mereka, keseriusan mereka beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini mulai turun sedikit demi sedikit ya. Bahkan ya semangat tersebut tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal kita tahu bahwa ya yang paling utama dari bulan Ramadan ini adalah 10 hari terakhirnya. Bagaimana dikatakan zahaba mu'azzamuhu wa baqiya a'zamuhu. Sebagian besar bulan Ramadan telah berlalu, tapi yang paling besar yang masih tersisa yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan 10 hari terakhir bulan Ramadan yang paling besar adalah, yang paling agung adalah malam Qadar ya. Tapi kebanyakan di antara kita kaum muslimin pada 10 hari terakhir bulan Ramadan banyak yang semangatnya sudah kendor. Banyak yang sudah sibuk dengan baju baru, dengan makanan, dengan persiapan lebaran ya. Sehingga mulai berkurang ya kuantitas dan kualitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khilafu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlawanan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Turunnya semangat beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini berlawanan, bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terdahulu mereka ya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Utsman An-Nahdi, beliau mengatakan orang-orang salaf, orang-orang terdahulu mereka mengagungkan ya 3 waktu yang terdiri dari 10 hari. Orang-orang salaf terdahulu mengagungkan 3 waktu yang terdiri dari 10 hari. Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini diagungkan oleh salaf ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurunnya semangat kaum muslimin beribadah ya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah hal yang berlawanan dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana asyadda ijtihadan wa ibadatan fi hadzal asyar. Di mana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, beliau ya sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Nabi SAW sangat serius, sangat bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Bayam bagi an yasbiral mu'minu ala ta'atillah fi hasil ayyam. Seorang mukmin sepatutnya bersabar ya di atas ketaatan kepada Allah pada hari-hari ini. Ya. Seorang mukmin sepatutnya bersabar ya di atas ketaatan kepada Allah pada hari-hari ini, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Memang tidak mudah ya beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya itu tidak mudah ya, perlu perjuangan. Ya banyak keinginan-keinginan yang ya terlintas dalam hati kita yang hendak kita penuhi, yang hendak kita ya penuhi. Sehingga seorang mukmin pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ya benar-benar perlu menyabarkan dirinya. Dan insya Allah pahala orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah ya akan menyempurnakan ya pahala orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang berpuasa ya bighairi hisab, tanpa dibatasi pahalanya. Ya. Wa yam bagi an yasbiral mu'minu ala taatillah fi hazil ayyam. Seorang mukmin mesti bersabar di atas ketaatan kepada Allah pada hari-hari ini. Wa hiya wallahi ayyamun yasirah. Maka 10 hari terakhir bulan ini, bulan Ramadan ini, ya demi Allah dia adalah hari-hari yang sedikit, Ya kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini ya terasa begitu cepat bagi kita. Tiba-tiba sudah ya habis 10 hari pertama, tiba-tiba sudah habis 10 hari yang kedua. Kemudian kita sudah masuk ke 10 hari yang ketiga. Ya, berjalan begitu cepat ya. Dan setiap perjalanan waktu ini yang mendekatkan kita kepada umur kita, kepada jatah umur kita yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepatutnya kita menggunakan ya hari-hari kita, malam-malam kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bukan hari yang lama, tapi ayyamin yasira ya, atau ayyamun yasira, itu hari-hari yang sedikit, ya. Walayalin ma'duda, dan malam-malam yang terhitung ya. Tidak lama lagi ya kita akan ya, menyambut hari raya Idul Fitri. 10 hari terakhir bulan Ramadan ini tidak lama ya. Maka jangan merasa berat, merasa bahwa hari bulan puasa masih lama, tidak. Dia adalah ayyamin yasirah wa layalin ma'dudah, yaitu hari yang sedikit dan malam-malam yang bisa dihitung. Yafuzu fiha al-faizun wa yakhsaru fiha al-khasirun. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada orang-orang yang beruntung dan ada orang-orang yang merugi ya. Pada bulan Ramadan ini, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada orang-orang yang merugi dan ada orang-orang yang beruntung. Beruntung ketika dia pergunakan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan beribadah sebanyak-banyaknya, dan merugi kalau dia tidak isi ya bulan Ramadan ini dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Sebagaimana dikisahkan atau diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, seekor kuda ketika dia sudah sampai atau mendekati titik finish, maka dia akan kerahkan semua tenaganya agar yang menjadi yang pertama sampai di garis finish ya. Nah, jadi semakin akhir bulan Ramadan ini, semakin mendekati penghujung, maka saya hendaknya kita mencurahkan segala perhatian kita, tenaga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, wa innahu la minal hirmanil azim wal khasaratil fadiha antara katsiran minal muslimin yamduna hadhil awqat as-saminata fi ma la yanfa'uhum. Dan sesungguhnya suatu kemalangan, kerugian yang besar ya, dan kerugian yang parah ya, engkau melihat banyak kaum muslimin yang melewatkan waktu-waktu yang berharga ini bima la yanfa'uhum, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebuah kerugian yang besar, sebuah ya kerugian yang parah. Ya, ketika kita lihat banyak kaum muslimin yang menghabiskan waktu-waktu yang mahal ini, waktu-waktu yang berharga ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dengan hal yang tidak bermanfaat bagi mereka. Misalnya apa? Yasharuna mu'azzamal laili fil lahwi wal batil. Mereka bergadang pada sebagian besar dari bulan Ramadan ini, termasuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, dengan apa mereka bergadang? Apa yang mereka lakukan? Ya fil lahwi wal batil. Dalam hal yang sia-sia, dalam permainan yang sia-sia, ya ngobrol, begadang, ya kan, nongkrong sampai larut malam. Ya, ini kerugian yang parah, yang besar ya. Juga hal-hal yang batil, ya. Mungkin ngobrol sampai larut malam, mungkin yang anak-anak muda yang menghabiskan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan game,
dengan keluyuran ke sana ke sini, ini adalah kerugian yang besar. Wa iza jaa waqtul qiyam namu anhu. Ketika datang waktu ya untuk melaksanakan qiyamul lail, mereka tidur. Mungkin bergadang dari ya malam, awal malam sampai jam 1, jam 2. Ketika orang bersiap-siap untuk mengerjakan sholat malam, mereka sudah ngantuk sehingga mereka tidur. Nah, ini kerugian ya. Wa fawwatu ala anfusihim khairan katsiran. Mereka melewatkan banyak kebaikan terhadap diri mereka. La'allahum la yudrikunahu ba'da ma'amihim haza abada. Ya mungkin saja mereka nggak bisa mendapatkan lagi kesempatan itu setelah tahun ini. Ya, kalau kita nggak manfaatkan Ramadan tahun ini ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, mungkin Ramadan tahun depan tidak kita dapati lagi. Betapa banyak ya saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, ya teman-teman kita yang Ramadan tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita. Tapi Ramadan tahun ini mereka sudah berpulang ya, sudah meninggal dunia. Banyak, dan itu harus menjadi bahan pelajaran bagi kita ya, yang kita sia-siakan waktu yang ada ini ya, waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang mahal ini jangan kita sia-siakan ya. Mungkin dia tidak kembali lagi kepada kita, karena sifat waktu itu seperti dijelaskan oleh Al-Ghazali rahimahullah, bahwa yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Ramadan yang sudah berlalu ini tidak bisa kembali lagi kepada kita. Karena itu manfaatkan waktu yang ada sekarang ini, karena di tahun depan tidak ada yang menjamin kita masih bisa mendapatinya ya. Kemudian wahaza tala'ubu syaitan bihim, ini adalah tipu daya setan terhadap mereka. Wa makruhu bihim, ya makar setan terhadap mereka. Wasatuhu iyahum an sabilillah, dan upaya setan untuk melencengkan orang-orang ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa igwa'uhu lahum, dan juga tindakan setan yang menyesatkan mereka. Jadi orang-orang yang menyanyiakan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan permainan, dengan senda gurau, dengan ngobrol, dengan keluyuran ke sana ke sini, dengan begadang, tidak memanfaatkannya dengan ibadah kepada Allah SWT. Itu adalah tipu daya setan terhadap mereka. Itu adalah ya langkah-langkah setan untuk menghancurkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuasaan bagi setan menyesatkan mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang sesat yang mengikuti setan. Wal aqilu la yattakhizu syaitana waliya min dunillah. Orang yang benar-benar berakal tidak akan menjadikan setan sebagai penolongnya ya selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal tidak akan mengikuti setan, tidak akan menjadikan setan sebagai penolongnya, sebagai yang mengarahkannya, tidak. Karena setan selalu akan menyesatkan manusia ya. Ma'a ilmihi bi'adawatihi lahu, sedangkan dia tahu bahwa setan yang memusuhinya, bahwa setan itu musuh baginya. Wa inna zalika munafin lil aqli wal iman. Kalau orang sudah tahu bahwa setan itu musuh baginya, terus dia ikuti juga, maka itu bertentangan dengan keimanan dan juga akalnya. Fattaqillaha akhil muslim, bertakwalah engkau kepada Allah wahai saudaraku sama muslim. Wala tada' fursata hazhil ashri tafutuka. Jangan biarkan kesempatan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini berlalu begitu saja. Wa ta'ammal anna fi hazhil ashri, ya, dan perhatikanlah bahwa pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini lailatan ta'dul ibadah fiha ya ibadata aktsar min salasatin wa samanina aman. Dan perhatikan bahwa pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada satu malam di mana beribadah pada malam tersebut ya lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Ya, perhatikan betapa besarnya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, betapa mulianya pada ya hari 10 terakhir atau malam 10 terakhir bulan Ramadan ini, ada malam yang lebih baik daripada 83 tahun. 83 tahun, ya. Lalu apakah malam yang begitu mulia kita sia-siakan? Apakah malam begitu mulia kita abaikan begitu saja, ya? Fa aina anta min hadzal fadlil azim wal khairil amim? Di mana posisi kita dari keutamaan yang agung ini dan juga dari kebaikan yang merata ini? Ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini malam qadar, ya. Malam qadar, malam yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau di totalkan tahunnya 83 tahun lebih. Di mana kita dari keutamaan yang besar ini? Apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah atau tidak kita gunakan beribadah kepada Allah SWT? Sebagaimana Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, lihatlah keadaan kita yang sekarang ini. Apakah kita pantas ya mati di atas keadaan tersebut?
Kalau tidak pantas kita mati di atas keadaan tersebut, umpamanya seorang sedang banyak dosanya, sedang banyak maksiatnya, dia tidak pantas mati sebenarnya dalam keadaan tersebut. Maka jika tidak pantas tinggalkanlah, tinggalkanlah. Ya, dan ingat bahwa ya waktu ini begitu berharga bagi kita. Waktu ini tidak main-main, sangat serius, sangat berharga. Ya, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Sebagaimana tadi ya dikatakan oleh Syekh bahwa mungkin Ramadan tahun depan kita sudah tidak ada. Ramadan akan datang, tapi kita yang masih hidup sekarang ini ya mungkin pada Ramadan tahun depan sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Sekarang ini kita waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.